Welcome to Technical Friday. Yeah, you are trader. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Sung dari Trading Academy. Oke, di segmen Technical Friday kali ini gue pengen ngebahas gold ya. Karena memang kalau bagi yang baru datang, kita dari Trading Academy, sessionnya adalah dimana kita menganalisa mostly gold ya, dan beberapa forex currency, juga kadang saham di stock market Indonesia. Cuma memang mostly-nya di gold karena kita, gue dan Bro Felix kebanyakan trading di gold. Oke. Tapi kalau gue juga kadang di GBP Jepang Yen, jadi kita punya beberapa favorite pair yang bakal masuk ke Technical Friday. So welcome you all yang baru join ke Technical Friday dan hope you enjoy it. Dan buat yang sudah nonton berkali-kali episode dari awal Technical Friday muncul sampai detik ini, gue berterima kasih untuk kalian semua. Dan gue berharap edukasi seperti ini bisa membantu kita semua menjadi trader yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi di sini gue akan menganalisa gold ya. Jadi gue akan melakukan seperti biasa di bagaimana gue menganalisa gold secara sehari-hari gue sampai mencari setup untuk ditradingkan. Oke. Nah, jadi di layar kalian semua sudah terlihat ini ada chart gold time frame daily yang dimana sekarang gold itu lagi memang naik kemarin-kemarin. Nah, jadi sebetulnya kalau kalian perhatikan juga di grup Telegram kita, kita akhir-akhir ini lagi tidak memberikan sinyal ya. Kenapa? Karena gold, kita kan biasanya main di gold, dan kalau kalian lihat juga sinyal kita banyaknya dari gold. Dan kenapa kita nggak kasih sinyal terhadap gold? Itu karena volatility gold lagi luar biasa tinggi. Gua nggak tahu sobat-sobat trader semua punya risk profile atau risk appetite seperti apa. Cuman kalau gue pribadi, dengan pasar gold seperti ini, gue tidak akan berani kasih free sinyal ke banyak orang yang mungkin punya perception atau risk profile yang berbeda terhadap market ini. Oke. Ketika gue kasih, gue takutnya karena volatility gold yang sedang tinggi ini malahan jadi celaka yang besar untuk teman-teman semua. Tapi ya memang sebetulnya di grup mentorship gue ya, mentorship kita di Trading Academy, gerakan gold ini ya dari kemarin waktu kita briefing, setiap hari kita melakukan briefing untuk grup mentorship, teman-teman mentorship ya, itu mereka udah dapat arahannya untuk gue melakukan pembelian gold dari awal, dari bawah. Karena memang sebetulnya ada setup yang terjadi di pasar gold, biar yang dimana cuman memang setupnya itu resikonya terlalu besar ya, stop lossnya terlalu besar biasanya, makanya gue tidak berani memberikan sinyal ke grup gede. Tapi nggak masalah, tidak akan selamanya market volatility-nya setinggi ini. Nanti juga ini anggap saja badai yang sedang datang, nanti berlalu gitu ya. Setelah itu normal, grup gue juga akan baru mulai berani lagi memberikan sinyal ke grup Telegram. So stay tune saja kalau memang kalian ingin melihat sinyal dari kita. Oke. Cuman sekarang ya jelas gue bisa memberikan arahannya dari Technical Friday, karena gue bisa lebih menjelaskan lebih luasa ketimbang gue cuma kasih sinyal di grup kan. So nonton terus Technical Friday, dan di situnya gue dan Bro Felix pasti memberikan analisa-analisa yang bisa membantu kalian trading. Nah, di gold sekarang di layar kalian kan tadi dia kemarin sempat naik, sekarang dia lagi ketahan nih di daerah-daerah harga sekarang 1622, 1623. Nah, sebetulnya kalau kita ambil Fibonacci ya, kita ambil dari internal retracement dari atas ini ya. Internal retracement dari atas ini. Nah, sampai ke bawah, Fibonacci-nya itu sudah menunjukkan bahwa harganya itu sedang tertahan di level 78,6, di mana sebetulnya di sana adalah level price reversal yang biasanya sangat akan ada price reversal besar yang terjadi. Oke, selama dia masih berada di bawah 78,6, gue mengekspektasikan dari time frame daily-nya ya, untuk gold ini dia ada peluangnya untuk minggu depan itu bakalan turun dulu ya. Oke. Jadi setelah video ini diupload, harusnya gold ini bakalan turun dulu. Swing high dari time frame daily gue ekspektasikan terjadi, dan setelah itu terjadi konfirmasi bahwa memang gold ini bakalan lanjut turun dulu, at least sampai ya dia membentuk sideways, berarti dia tidak akan membentuk lower low juga. Jadi paling turunnya itu ketahan di sini. Oke, paling turunnya itu ketahan di sini. Nah, daerah-daerah sini biasanya. Alright. Jadi dia bakalan bikin sideways, membentuk suatu higher low ya. Jadi biasanya dia membentuk suatu higher low, baru naik lagi ya, lanjut naik nantinya.
Nah, baru nanti dia lanjut naik, paling dia sideways dulu tapi. Nah, jadi dari time frame daily kemungkinan yang terjadi yang gue lihat untuk gold kedepannya ada seperti sekarang, cuman karena dia sekarang lagi ketahan di 78,6, di bawah 78,6 Fibonacci, dan ada kemungkinan dia bikin swing high, berarti dari daily ini memberikan arahan kita sebetulnya bisa untuk mencari posisi short sell sekarang. Oke. Nah, kalau kemarin tuh kalau gue dari teman-teman mentorship, gue kasihnya sinyal buy. Tapi untuk sekarang sinyal buy-nya sudah jalan, sudah take profit semua, dan kita sekarang ada kemungkinan malahan untuk mengambil posisi short sell. Oke. Nah, jadi ini target update untuk teman-teman Technical Friday juga. Goalnya belum, bahkan gue belum kasih tahu ke teman-teman mentorship sekarang. Ini untuk Technical Friday yang kali ini. Oke, karena kita briefing juga biasanya jam 8 malam ya kalau mentorship, so that's why. Nah, jadi ada kemungkinan downside untuk gold ini sampai ke berapa tuh kotak kuning itu? Oke, why dia udah mau. Oke, kita ambil kurang lebih downside-nya bisa sampai ke 1500 lagi ya, daerah-daerah 1500. Ini yang lagi nggak mau nih. Hop. Wait. Ya, cross. Why you don't want? Oke, jadi kurang lebih kita lihat dari garis yang satu ini aja ya. 1495 itu di bawah kotak kuning itu ya, berarti kurang lebih sampai 1500 downfall-nya, berarti masih ada 1000 pips lagi untuk dia bisa turun. Cuman karena itu terlalu tinggi ya volatility 1000 pips, so I guess setelah dia membentuk swing high ya, setelah dia turun nanti seharusnya dia memang tidak akan membentuk lower low, tapi dia akan membentuk higher low, dan intinya yang gue lihat sekarang belum ada kemungkinan untuk gold itu lanjut turun lebih dalam lagi ya. Cuman kita bisa ambil posisi short selling karena dia ada downfall-nya yang bisa kita ambil ratusan pips. Oke, so kita mari coba turunkan time frame. Untuk kita lihat setupnya apakah ada kesempatan untuk kita masuk sell. Dari daily-nya belum ada ya. Dari daily-nya dia konfirmasi untuk short sell-nya adalah melalui swing high terjadi. Kalau yang belum tahu swing high apa, boleh nonton video-video sebelumnya. Gue selalu menjelaskan tentang swing high, swing low, karena itu adalah konfirmasi kunci untuk gue entry ke market. Oke, jadi gue selalu ngomongin tentang swing high, swing low, always. Nah, sekarang mari kita lihat di H4-nya dulu. Kalau dari H4-nya ini proyeksi turunnya masih ada ya, dari daily-nya masih ada kemungkinan turun. Nah, sekarang di H4-nya ini harganya itu sudah terlihat kan dia tidak mampu membentuk higher high ya, yang dimana sebelumnya dia momentum naik, terus dia koreksi ya. Jadi harga sebelumnya dia momentumnya naik. Oke. Nah, ini momentum naik. Terus dia koreksi. As soon dia naik ya, secepat dia naik, dia langsung setelahnya turun lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ya sebetulnya ada pressures dari bearisnya atau sellersnya, penjualnya untuk demand atau buyer, yang dimana pembelinya ini ketahan nih ya, ketahan di daerah harga 1635 ya, 1635 di sana dia high-nya di situ. Berarti ada level resistance di sana, dan itu membuat harga turun dulu sampai ke 1624 sekarang, 1624, 1623 kurang lebih. Nah, dari sini ada kemungkinan ya dia bakalan membentuk sideways kecil atau jadi double top kecil ini ya, yang itu akan memberikan arahan untuk kita ketika dia jadi double topnya. Ini kan kelihatan bisa jadi double top kan. Nah, oke. Nah, itu kelihatan bisa jadi double top. Setelah jadi kita bisa melakukan short sell untuk gold ini ya. Nah, tetapi ya kalau mau masuk sekarang pun jika harganya masih berada di level sini sebetulnya masih boleh dengan stop loss. Yang penting Bapak Ibu punya stop loss tuh di daerah atas sini. Oke, berarti di atas 1635, kurang lebih taruh di antara 1640 ya. Jadi stop loss itu bisa di arah harga 1640. Alright. Ini terlalu jauh, agak mepetin aja. Nah, lebih ini mepetin aja. Oops. Nah, kurang lebih 1640 itu adalah stop loss yang ideal. Yang kalau misalkan teman-teman semua mau entry di harga yang sekarang. Oke, atau lebih konfirmasinya lagi adalah menunggu sampai dia jadi double topnya
yang berarti neckline di bawah ini akan ditembus. Alright, nah neckline di bawah itu akan ditembus, berarti dia bakal jadi double topnya dan confirm goldnya masih mau turun. So dari H4-nya juga mendukung untuk posisi kita melakukan short sell kalau dari sini ya. So gue akan mark up ini jadi short sell. Gue akan mark ini jadi short sell. Targetnya masih bisa sampai 15.00 ya. Dari bawah sana, ups. Nah, ada kotak-koting sana. So, dari H4-nya masih ada peluang bisa short sell. Mari kita coba lihat di H1. Di H1-nya dia tidak terlalu banyak berubah ya, karena memang dari H1 H4 the daily H1 ke H4 ke H1 memang tidak terlalu banyak perubahan candlenya, cuma beda 4 candle doang. So ya, dia juga masih mendukung untuk turun. Dari stochastic yang kita lihat tidak ada yang mendukung untuk dia naik dulu. So ya, ini posisi yang aman kalau kita mau ngambil short sell ya. Jadi belum terlihat perlawanan dari kemungkinan bullishnya mau naik lagi. Ini masih peluangnya untuk short sell semua, so kita masih bisa melakukan short sell tadi ya. And yes, jadi itulah untuk gold kali ini ya. Kita bisa mendapatkan peluang untuk masuk sell dari dua arah. Tadi yang pertama, ini adalah setup pertamanya yang dimana kita bisa sell ketika harga sekarang, oke, dengan stop loss di arah 16.40. Terus kita bisa sell juga ketika dia sudah break dari double topnya dan dia sudah breakout dari neckline-nya, tutup harga di bawah sana dan lanjut turun terus. You can sell it too. Sampai intinya targetnya kita masih punya downside itu sampai 1.500. Oke. Tapi kalau 1.500-nya tidak sentuh ya, intinya ketika dia sudah mulai sampai turun membentuk satu support lagi, atau biasanya dia bikin sideways kecil atau base kecil, itu juga kalian sudah bisa melakukan take profit. Jadi belum tentu sampai 1.500 itu kena, itu hanya hitungan kasarannya, dan cuman kelihatannya bisa terjadi situ. Kenapa? Karena itu adalah daerah potensial dia membentuk higher low. Oke. So that's it for gold kali ini. Kita ada kesempatan entry untuk short sell dan outlooknya masih bisa turun lagi ketika setup ini kan gagal ketika resisten yang 16.40 ditembus dan harga lanjut naik. Oke, jadi ketika dipublish video ini dan harganya sudah di 16.40 dan itu artinya dia sudah bisa lanjut bullish lagi, kita akan ada peluang di atas 16.40 untuk melakukan long buy. Oke, jadi setupnya hanya valid ketika dia tidak melewati batas resisten yang sudah gue tentukan tadi. Alright, so thank you semuanya untuk Technical Friday kali ini. Thank you yang sudah nonton sampai detik ini. Komen kalau kalian ada pertanyaan, mungkin mau berdiskusi tentang seputar anything about financial markets, atau lagi di pandemi begini mungkin kalian mau ada konten yang lagi kepikiran untuk kalian. Kalian bisa komen juga, like juga kalau kalian memang suka edukasi seperti ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan edukasi yang seperti ini. Okay, I'll see you again in the next week's video of Technical Friday, and as always, let the person be with you. Salam Trading Academy ID. Bye bye.